Terdengar suara piring dan perabotan yang dibanting ke lantai. Terdengar memegahkan telinga. Seorang wanita lari tergopoh-gopoh mendatangi sumber suara. "Ya ampun mas," pekiknya dengan dada yang sesak karena merasa kesal. "Apa?" Pria berbaju kuning lusuh justru membentaknya balik. Kedua matanya merah menyala seperti kesetanan. Perempuan bertubuh ramping yang masih memakai seragam kerjanya, dia terduduk lemas. Namanya Berlian, karyawan buruh pabrik di salah satu kota Bekasi. Sedangkan yang mengamuk adalah suaminya yang bernama Arman, berusia 35 tahun. Dia adalah pria pengangguran, penjudi dan juga pemabuk. "Aku capek mas," keluh Berlian. "Capek? Aku juga capek." Arman menjambak rambut perempuan yang dinikahinya 5 tahun yang lalu. Pernikahan keduanya belum dikaruniai seorang anak. Berlian tertekan memiliki suami yang kerjanya berjudi dan mabuk-mabukan. Bukan tidak ada pekerjaan untuk laki-laki 35 tahun bertubuh sedang itu, tetapi dia lebih sering berhenti sendiri atau diberhentikan. Gajinya pun habis untuk berjudi ataupun mabuk-mabukan. Selain memiliki suami yang cacat sifatnya, Berlian memiliki mertua yang tidak kalah menyakitkan mentalnya. Namanya Bu Nani. Perempuan setengah abad gaya selangit, memiliki lidah yang sangat tajam, suka menyindir Berlian karena tidak kunjung memiliki seorang anak. "Aku minta uang kamu gak kasih, sudah mulai perhitungan ya kamu sama suami sendiri." Arman melototi Berlian. Berlian pun meringis saja, menahan perih karena rambutnya rontok dijambak pria berhidung mancung itu. "Aku kalah dan aku harus melawan mereka lagi." "Aku belum gajian mas, ini baru tanggal berapa?" "Alah, alasan kamu." Kepala Berlian kemudian didorong hingga perempuan berkulit putih itu tersungkur ke lantai. "Kamunya saja yang boros, mana uang makanmu?" Arman menggeledah isi tas kecil yang biasa dibawa Berlian. "Jangan mas, itu buat ongkos selama seminggu." Berlian merebutnya kembali, tapi tenaganya sia-sia saja. "Dasar berisik." Arman meraup semua sisa-sisa uang terakhir milik perempuan cantik itu. "Mas, tolong jangan," pinta Berlian memelas. "Cih." Pria itu pun kemudian berlalu meninggalkan Berlian sendirian di dapur. Berlian hanya menangis sambil memandangi punggung suaminya yang hilang di balik pintu. Capek pikiran dan juga capek badan. Jika Berlian tidak memiliki ongkos untuk besok, terpaksa dia akan jalan kaki sampai pabrik. Perjalanan ditempuh 1 jam lamanya dengan berjalan kaki. Dia terdiam dan juga menghela napas panjang, melihat pecahan piring dan perabotan berserak di lantai. Seharusnya pulang kerja beristirahat rebahan di atas tempat tidur, tapi kenyataannya dia harus merasakan lelah berlipat-lipat ganda. Kepedihan dan penatnya menghadapi sifat Arman, Berlian pendam sendiri, tidak berani bercerita pada siapapun. Lagi pula percuma, tidak akan ada yang mendengar. Justru yang ada hanya mengolok-ngoloknya saja. Orang tidak butuh keluh kesah orang lain, mereka hanya butuh uang. Dengan berat hati, dia pun mulai membersihkan pecahan beling dengan hati-hati. Dia tahu hari ini begitu melelahkan bagi Berlian. Namun siapa lagi yang mau membersihkan sisa amukan suaminya itu? "Ribut lagi ya?" tanya tetangga kontrakan sebelah. Berliana atau yang sering dipanggil Berlian hanya tersenyum menanggapi. Sudah sering terjadi jika keributan melanda. Pasti ada saja tetangga yang nongol di jendela atau di ambang pintu, di mana mereka hanya ingin mencari tahu ataupun kepo terhadap urusan orang lain. Singkat waktu, sudah hampir jam 12 malam. Arman tidak kunjung pulang. Berlian sedari tadi menahan kantuk yang mulai menggantung di kelopak matanya. Bisa saja dia tidur, tapi jika Arman pulang dalam keadaan mabuk, pintunya akan digedor nyaring, dan lelaki 30 tahun itu akan langsung memakinya karena kelamaan membuka pintu. Berlian malu dengan tingkah laku suaminya, apalagi kontrakannya berada di tengah-tengah. Berlian tidak bisa lagi menahan rasa kantuknya, dan dia pun akhirnya terlelap dengan mimpinya. Baru saja tertidur setengah jam, Berlian terbangun mendengar suara pintu digedor-gedor disertai umpatan yang menyakitkan. "Buka pintunya, wanita tolol, cepat buka pintunya. Berlian, dasar perempuan mantul," pekik suaminya berulang-ulang.
Berlian lari tergopoh-gopoh hingga kakinya terantuk ujung meja. "Sebentar," teriak Berlian. Dia kesal dengan matanya yang masih mengantuk. Besok dia harus bangun pagi-pagi. Ketika pintu terbuka lebar, Berlian mencium aroma minuman keras dan juga asap rokok yang begitu menyengat. Keadaan Arman tampak kacau balau, rambut acak-acakan, baju kusut, wajah kusam dan kedua matanya pun memerah. Setiap malam berisik aja kalian," ketus tetangganya. Berlian pun menoleh ke sumber suara. "Mending pindah saja kamu sama suamimu, ganggu orang tidur saja," ucap ibu-ibu yang bertubuh gemuk memasang wajah masam. Siapa saja pasti marah, apalagi Arman pulang tengah malam di mana orang-orang sudah terlelap. Seandainya ada banyak uang, mungkin sudah pindah dari dulu. Berlian hanya bekerja dengan gajinya yang pas-pasan untuk bayar kontrakan, makan dan memberi uang berjudi untuk suaminya. Seharusnya Arman yang bertanggung jawab untuk urusan nafkah dan lain-lainnya. "Mas, mau sampai kapan kamu begini terus?" tanya Berlian putus asa. Arman hanya diam saja. Dia merebahkan tubuhnya ke kasur dengan posisi tengkurap. "Halah, urusi saja urusanmu, aku sudah ngantuk." Berlian berdiri saja memandangi punggung suaminya. "Aku capek, Mas. Makanya Tuhan tidak memberi kita keturunan karena kamu belum berubah. Suka mabuk-mabukan dan berjudi. Belum pantas menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab." Laki-laki temperamental itu langsung bangun dan menatap Berlian. "Ngomong apa kamu?" Tangan kekarnya mendarat ke rambut Berlian. "Nggak salah, ha? Ampun, Mas. Tapi memang itu kenyataannya kan?" "Halah, banyak ngomong kamu." Arman pun mendorong tubuh istrinya hingga membentur dinding. Arman pun membuka tali pinggangnya, lalu mencambukkan ikat pinggang itu ke tubuh Berlian. "Ampun, Mas, hentikan." "Ini akibatnya kalau kamu banyak bicara. Kalau mau ceramah, mending jadi ustazah saja sana di masjid." Arman masih mencambuknya tanpa belas kasih. Rengekan dan rintihan wanita bertubuh rambing itu bagaikan nyanyian penghantar tidur bagi si Arman. Makin merintih maka makin bergairah untuk terus menyakiti Berlian. Arman pun kemudian menghentikan aksinya. Dia pun membuka pengait celana jinnya dan melepaskannya hingga tidak mengenakan apapun. "Sini kamu." Arman menarik daster yang melekat tubuh Berlian hingga sobek. "Ampun, Mas." Berlian merintih dan meringis. Tubuhnya terasa perih dan panas, bekas cambukan tali pinggang suaminya. "Tenang saja, aku tidak akan memukulimu. Kali ini berikan aku kepuasan." Arman berbisik ke telinga Berlian. Arman dengan kasar menurunkan celana dalam Berlian. Tidak ada cumbu mesra dan sentuhan lembut. Semua menyakitkan bagi Berlian. Tangan kekar suaminya meremas seluruh bagian tubuh wanita malang itu. Arman menggaulinya layaknya seekor binatang. Dia melakukannya melalui jalur belakang. Meski sedang melakukan hubungan, tapi penyiksaan belum juga berhenti. Dia terus menjambak rambut Berlian, menyambuk, dan juga menampar bokong istrinya dengan sangat keras. Berlian tidak merasakan kenikmatan. Yang dia rasakan hanya sebuah rasa yang membuatnya takut, trauma, dan juga menyiksa mentalnya. Hal ini berulang-ulang jika Arman dalam keadaan mabuk atau marah. Dan singkatnya setelah mencapai puncak kenikmatan, Arman pun menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu halus itu tampak basah oleh keringat. Dia pun memejamkan kedua matanya. Berbeda dengan Berlian, dia merasakan remuk dan hancur tubuhnya. Bekas cambukan itu meninggalkan jejak biru-biru kehitaman, kulit merah dan mengelupas. Tentu saja rasanya sangat perih jika terkena air. "Dasar manusia keji," Berlian menangis di dalam kamar mandi. Entah terbuat dari apa hati perempuan cantik itu. Dia terlalu sabar hingga bisa bertahan 5 tahun lamanya. Singkat waktu, Berlian izin tidak masuk bekerja. Tubuhnya masih belum pulih. Jika dipaksakan malah menambah penderitaannya. Tidak mungkin dia nekat berjalan kaki menuju tempat kerja. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Berlian kedatangan tamu yang membuatnya ingin cepat menghilang dari peredaran dunia. "Arman mana?" tanya wanita setengah abad itu. "Ada di kamar, Bu, sedang tidur," jawab Berlian singkat. "Loh, kamu kok gak berangkat kerja? Sudah kaya? Sudah gak butuh uang ya?"
Lagi gak enak. Halah, bilang saja kamu perhitungan sama suamimu kan. Uang tidak dibawa mati nak. Kamu ini, istri tidak berbakti kepada suami. Ucap wanita setengah abad itu yang adalah mertuanya Berlian. Meski sudah tua, dia masih tampil modis layaknya masih gadis, tidak memiliki kerjaan selain menggosip dan juga berkumpul-kumpul ria. Kedatangannya seperti malapetaka yang kapan saja datang. Kapan kamu ke dokter? Berlian yang sedang menyetrika baju terpaksa menghentikannya sejenak. Belum ada uang, Bu. Berlian tersenyum tipis. Makanya kerja dong. Ibu kira kamu sudah kaya, makanya kamu libur sesukanya. Berlian hanya menunduk. Bu Nani melebarkan kipas tangan yang sering dia bawa. Dia mengipasi wajahnya yang dipenuhi pernak-pernik make up yang telah dikenakannya. Bibir merah merona seperti hantu habis makan bayi. Alis tebal diukir dengan pensil alis yang entah ukirannya berbentuk tanjakan. Bahkan rambutnya pun dicepol, semacam sarang tawon. Ibu punya uang untuk biaya kamu ke rumah sakit. Kamu dan Arman cepat periksakan kesuburan supaya ibu tahu siapa yang mandul di antara kalian. Ucapan ibu mertuanya menghujam jantung Berlian. Lagi-lagi dia disindir soal anak. Bukannya tidak mau memiliki anak, tapi untuk sementara memang lebih baik tidak punya anak sekalian daripada nantinya akan ditelantarkan. Diajak bicara malah bengong, bentak Bu Nani. Ayo ke dokter. Bu Nani makin melotot. Berlian pun kemudian gegas siap-siap ke rumah sakit. Dia juga membangunkan suaminya. Meskipun sulit sekali dibangunkan, akhirnya laki-laki hidung mancung itu pun bangun juga karena dia paling takut mendengar ibunya berteriak. Sesampainya di rumah sakit, Berlian dan Arman memeriksakan kesuburan mereka ke dokter kandungan. Serangkaian pemeriksaan pun telah dilalui dan kini tinggal menunggu hasilnya. Selain Berlian dan Arman yang sudah tidak sabar dengan hasilnya, Bu Nani lebih antusias lagi ingin cepat-cepat mengetahui kabar terbaiknya. Namun sayang sekali, kabar buruk memihak pada perempuan berusia 25 tahun itu. Berarti benar dugaanku selama ini kalau kamu itu yang mandul, cecar si Arman. Berlian tidak banyak berkata-kata. Dia menunduk menahan malu sekaligus menahan rasa sakit hati karena dihina habis-habisan oleh Arman dan juga mertuanya. Biayanya mahal ini, semuanya gak gratis. Jadi ibu minta kamu mengganti uang ibu. Terserah kapan, kamu ada uang dicicil boleh, dibayar lunas juga boleh. Semakin lama kamu melunasinya, maka semakin besar bunganya, ucap mertuanya. Dada Berlian terasa sangat sesak dan panas mendengar ocehan kedua makhluk yang tidak memiliki hati itu. Ingin rasanya berteriak di depan wajah mereka, tapi apalah daya Berlian yang tidak memiliki nyali besar untuk melakukannya. Singkatnya 1 minggu setelah pemeriksaan kandungan, Berlian dinyatakan mandul. Keadaan mulai biasa-biasa saja. Dia bekerja memenuhi kebutuhan sendiri dan menanggung kebutuhan suaminya. Yang lebih parahnya, wanita bertubuh ramping dan montok tersebut harus melunasi hutang pada ibu mertuanya. Perlakuan ibu mertua dan juga suaminya semakin semena-mena, hinaan dan cacian kerap kali diterimanya. Singkat waktu, di tempat kerja, Berlian tidak banyak teman. Dia menjaga jarak dan pilih-pilih dalam pertemanan di lingkup kerja. Selain saingan yang ketat, bisa saja teman yang kita anggap teman, rupanya musuh dalam selimut. Berlian asik mempacking barang yang akan dikirimkan keluar kota. Tiba-tiba kepala divisi bagian kargo memanggilnya ke kantor. Maaf Berlian, saya mendapat laporan kalau kamu sering bolos dan mengutil barang di pabrik. Sesuai permintaan manajer di pabrik ini, kamu saya pecat. Bapak salah orang kali. Saya nggak mungkin melakukan tindakan yang bersifat merugikan, Pak. Berlian mencoba membela dirinya, tapi tidak diberi kesempatan. Intan yang menyaksikan kelakuan kamu tidak bisa mengelak, terang lelaki 45 tahun itu. Berlian meremas ujung baju seragamnya. Dia juga yang memergoki kamu menyimpan barang-barang yang sudah kamu curi. Berlian tidak bisa berucap lagi. Selain shock, dia tidak menyangka jika teman yang dipercayainya justru menjebloskan ke dalam masalah yang tidak dia lakukan. Gara-gara Intan, Berlian pun dipecat.
Kemudian Berlian pun memilih pergi. Tidak ada artinya membela diri maupun mempertahankan posisinya. Mungkin bukan rezekinya bekerja di pabrik itu, dan dia pun harus mencari pekerjaan lain untuk menghidupi dirinya. Langkahnya gontai, tubuhnya lemas tidak berdaya. Membayangkan jika nanti sampai di rumah, kata-kata kasar menyapa indera pendengarannya. Belum lagi melihat Arman yang duduk manis memainkan ponselnya sambil minum kopi. Jika ada uang sedikit, maka laki-laki yang dianggap suaminya itu pergi untuk berjudi. Entah sampai kapan Berlian bertahan dalam hubungan yang tidak sehat itu. Dan sesuai dengan dugaannya, dan seperti biasanya, setibanya di rumah, Berlian pun disambut dengan kata-kata yang mengiris hatinya. "Loh, jam segini kau udah pulang?" tanya Arman yang keheranan. "Aku dipecat, Mas," jawab Berlian singkat. "Hahaha, sial sekali nasib Puliana," sindir si Arman. Berlian menerobos masuk hingga menubruk tubuh suaminya yang menghalangi jalannya. "Sudah madul, sial sekali nasibmu," hahaha, ejek suaminya. Setelah melontarkan ucapan yang menyakiti hati Berlian, Arman menghela napas. "Kalau kamu gak kerja, aku bagaimana?" tanya Arman menyusul langkah istrinya. "Ya kamu kerjalah, kan kamu ini kepala rumah tangga, bukan aku, Mas." Berlian memberanikan diri untuk membalas tatapan suaminya. Tangan kekar itu mendaratkan 5 jarinya ke pipi Berlian. "Oh, mulai berani kamu ya, dasar perempuan mandul." Gigi Arman gemeretak, dia gregetan. Tak segan-segan dia juga menjabak rambut milik Berlian. "Aduh," Berlian meringis dan mencoba menahan rambut yang dijambak oleh Arman. "Gantian, Mas, kamu yang kerja, aku yang di rumah. Aku capek harus mengikuti kemauan kamu. Rubah sikap kamu yang malas itu, Mas." "Dasar wanita sialan." Arman kesetanan, ponsel canggihnya terlepas dari genggaman tangannya. Arman menendangi tubuh Berlian, menjambak dan menempeleng pipi perempuan berpara cantik itu tanpa ampun. Dan setelah babak belur, Berlian tertidur di lantai. Semenjak dia dipecat dari pabrik, tidak ada pemasukan lagi. Berlian dan Arman jarang makan dan bahkan mereka pun kesulitan membayar kontrakan. Arman pun frustasi, dia pun mencari temannya, berharap memiliki solusi untuk memecahkan kesulitan yang membelenggu rumah tangganya. Singkatnya, Arman pun pergi ke rumah temannya yang bernama Agung. Dia terpaksa mencari informasi lowongan pekerjaan untuk dirinya. Selama istrinya tidak bekerja lagi, dia tidak bisa bermain judi setiap hari. Minum minuman keras pun sedikit berkurang karena tidak punya uang. Lelaki 35 tahun itu berdiri di depan halaman rumah sederhana yang dikelilingi bunga-bunga bermacam bentuknya. Agung terlihat asik memainkan ponselnya sambil menyesap rokok yang diapit di antara kedua jarinya. "Gung," sapa Arman. Kamu Man, tumben," kata laki-laki bertubuh besar itu. "Aku ada perlu sama kamu, Gung." Arman mendaratkan bokongnya ke atas kursi plastik yang ada di hadapan Agung. "Apa itu, Man?" "Aku butuh kerjaan nih, Gung." Agung pun tertawa kecil sambil menatap Arman sinis. Ada maunya kesini. Kemarin kemana saja kamu, Man?" "Biasa, Gung, taruhan sama teler." Arman kemudian bercerita tentang keadaan ekonominya yang tidak stabil. Selain itu, dia juga memiliki utang pada sesama teman judi. "Istrimu gak kerja, Man? Sudah dipecat." "Aku ada kerjaan nih, tapi bukan buat kamu. Ini lebih cocok kalau Berlian yang kerja. Kamu kan tahu sendiri, aku juga pengangguran tapi punya sampingan," ucap si Agung. "Jangan bertele-tele lagu. Apa itu kerjaannya?" tanya Arman yang tidak sabar. Agung menarik napasnya pelan. Dia melihat situasi, kemudian mendekatkan tempat duduknya pada laki-laki berhidung mancung itu. "Gini, Man, istrimu kan cantik, montok, dan bodinya kan wah. Kamu jual saja, bayarannya tinggi kok. Kalau kamu mau, kamu bisa setiap hari judi mabuk-mabukan sama teler. Gak usah dipikir lama-lama. Kalau kamu mau, aku kasih DP-nya," tutur si Agung. Arman pun memijit pelipisnya sambil berpikir keras. Jika dia menjual istrinya rasanya tidak rela, tetapi keadaan ekonomi sangat mendesak.
Apalagi dia sudah gatal karena sudah lama tidak menenangkan taruhan di meja judi. Ya sudah, aku mau, Gung. Arman pun tersenyum lebar. Tapi aku punya satu syarat, Man. Papar si Agung. Dia mematikan batang rokok yang masih membara. Lelaki bertubuh kembal itu menekan ujung batang rokok ke asbak sambil diputar-putar. Apa itu, Gung? Kamu gak boleh punya perasaan cemburu sedikit pun ketika istrimu sedang melayani pelanggan. Dan pelanggan pertama yaitu aku yang akan menggauli istrimu. Tenang saja, aku gak bakalan menyakitinya kok. Agung mengeluarkan dompet lusuhnya dari saku celana. Dia mengeluarkan 20 lembar uang pecahan 100.000 berwarna merah. Tentu saja Arman tergoda karena sudah lama tidak melihat uang sebanyak itu. Mau, Gung, aku mau. Uang yang diletakkan Agung di atas meja pun langsung disambar oleh Arman. Dia sudah tidak sabar. Agung pun tersenyum puas. Sudah lama dia tidak menikmati tubuh montok dan mulus seperti berlian. Diam-diam dia menyukai dan juga mengincarnya. Agung berusia 36 tahun, pekerjaannya tidak jelas. Tapi yang sering dia lakukan adalah menjual wanita yang masih gadis atau menjual perempuan yang masih berstatus istri orang. Dengan catatan suami yang menyerahkan padanya. Sebelum diserahkan pada pelanggan, maka Agung terlebih dahulu mencicipinya. Agung adalah laki-laki yang berstatus duda. Dia tidak mau menikah lagi karena masih trauma dengan pernikahan sebelumnya gara-gara diselingkuhi. Singkatnya, setelah kesepakatan dan perjanjian itu, Arman kembali pulang membawa uang sebagai DP menjual istrinya. Dia bersenandung sepanjang jalan, hatinya tengah berbunga-bunga, layaknya taman yang bersemi ditumbuhi bunga-bunga penuh warna. Sebelum sampai ke rumah, dia menuju tempat biasa dia bermain berjudi. Dan singkatnya pukul 8 malam, Arman menyudahi kegiatan haramnya itu. Dia berniat ingin menyenangkan berlian sebelum diserahkan ke tangan Agung. Arman membelikan baju seksi, parfum, make up, dan beberapa makanan untuk menghibur berlian. Dan besok malamnya, berlian pun sudah mulai bekerja. Sebagai wanita pemuas laki-laki, tentu saja berlian tidak mengetahui niat dan akal busuk dari Arman. Kamu dapat uang dari mana, Mas? Kedua mata istrinya berbinar saat melihat semua barang yang dibelikan oleh Arman. Tidak biasanya berlian dimanjakan begini. Kamu tidak perlu tahu. Arman memainkan ponselnya sambil melirik perempuan cantik itu. Makan aja, nanti keburu dingin. Tenang saja, uang itu halal, aku tidak mencuri. Memangnya aku punya tampang pencuri, tidak kan? Berlian menggeleng pelan. Memang sih, Arman tidak memiliki tampang pencuri. Tapi masa lalunya membuat Berlian malu. Arman pernah dipergoki warga mencuri rokok di salah satu toko yang ada di kampungnya. Untung saja dia tidak dihakimi massa. Bahkan dia juga pernah menjambret. Namun lagi-lagi keberuntungan memihaknya. Dia tidak sempat dihakimi massa atau masuk jeruji besi penjara. Tanpa menaruh curiga uang dari mana, Berlian menghabiskan nasi goreng spesial dan martabak manis yang menggoda lidah dan perutnya. Arman tersenyum tipis sambil terus menatap layar ponselnya. DP-nya saja menggiurkan, apalagi dibayar kontan. Lama-lama aku punya banyak uang, gumam si Arman. Singkat cerita, malam yang ditunggu pun akhirnya tiba. Arman mondar-mandir di depan pintu kamarnya. Rasanya tidak mungkin jika dia memberitahu atau memaksa Berlian melayani si Agung. Arman mencari cara bagaimana caranya supaya Berlian melayani sahabatnya tanpa ada unsur pemaksaan. Loh, kok kamu di luar saja, Mas? Tanya Berlian mengejutkan si Arman. Kamu pakai baju seksi yang aku beli ya? Aku ingin lihat kamu tampil cantik dan mempesona. Arman membingkai wajah istrinya dengan sangat mesra. Dia pun mengecup bibir Berlian dengan lembut. Berlian pun menautkan kedua alisnya. Demi aku, Arman terus membujuknya. Ya udah, aku ganti dulu ya. Berliana pun menuruti permintaan suaminya. Dia pun gegas masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya. Arman menemukan cara jitu agar Berlian melayani si Agung. Dia cepat-cepat membuatkan secangkir teh manis yang hangat. Tidak lupa dia memasukkan obat tidur agar Berlian terlelap. Hingga singkatnya setelah meminum teh itu, 15 menit kemudian,
Berlian pun tertidur pulas di atas kasurnya. Lagi-lagi Arman bingung harus apa. Tiba-tiba pintu kontrakannya diketuk seseorang. Arman pun mengintip di balik gorden jendela. Ketika dia tahu siapa tamu yang datang, dia pun gegas membukakan pintunya. "Gimana? Sudah aman?" tanya lelaki bertubuh besar itu. "Beres, cepetan sana," suruh si Arman. Agung pun tersenyum puas. Dia berjalan menuju kamar Arman. Seringai penuh kemenangan pun terpancar di wajahnya. Sedangkan Arman memilih duduk sambil memainkan ponselnya. Dia tinggal menunggu hasilnya saja. Pintu kamar ditutup rapat oleh Arman. Dia membiarkan Agung menikmati tubuh istrinya. Rasa cemburu sudah sirna karena yang ada di kepalanya hanyalah uang banyak. Agung menatap buas ke arah tubuh yang tertidur pulas, montok dan menggairahkan. Jagonya naik turun menggebu-gebu seperti ombak besar menghantam sebuah karang. Detak jantungnya berdebar-debar melihat pemandangan indah dan tubuh mulus berlian. "Masih mangkal," gumamnya kala itu. Agung pun mulai membuka semua pakaiannya, tidak membiarkan sehelai benang pun menutupi tubuh besarnya. Dia ingin menyentuh kulit mulus dan putih milik berlian tanpa penghalang apapun. Lelaki tinggi besar itu segera menggerayangi tubuh berlian dengan rakus, mencumbui seluruh tubuh berlian tanpa terlewatkan. Dia berkeringat dan pedangnya sudah sangat mendesaknya. Tubuh Agung dipenuhi keringat, tekanan dan ketegangannya semakin tinggi. Dia segera menghunuskan benda tumpul ke dalam lembah kenikmatan. Dia pun menikmatinya. Sesekali berlian setengah sadar. Perempuan 25 tahun itu melenguh dan menggelincang hebat. Deburan ombak menjulang tinggi. Hingga beberapa menit kemudian, lahar panas telah tumpah. Agung pun tergeletak lemas di samping tubuh berlian. Singkat waktu, berlian pun terbangun dalam keadaan tubuh yang lemas. Dia menoleh ke samping melihat Arman tengah pulas dengan posisi tengkurap. Tidak terasa, bibir berlian mengukir senyum. Dia merasa tidak biasanya diperlakukan lembut oleh pria pemilik hidung mancung itu. Berlian membelai rambut suaminya. Andaikan Arman tidak kasar dalam meminta haknya, dunia akan terasa indah. Perempuan bertubuh seksi itu gegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sementara Arman memicingkan sebelah matanya memastikan berlian sudah tidak ada. Arman kemudian mengangkat bantal. Dia mengambil tumpukan uang yang diberi oleh Agung. "Kalau kayak begini terus, bisa-bisa hidupku bahagia." Arman menghitung jumlah uang dan menyisihkan sebagian untuk berlian. Tentu saja Arman yang paling banyak. Setiap pagi, Arman pergi hingga pukul 8 malam. Dia sudah tidak lagi pulang larut malam atau hampir pagi karena dia memiliki tugas yang harus diselesaikan. Jika terlewatkan artinya dia tidak mendapatkan bayaran. Sesuai persyaratan dari Agung, usai dia yang menggagahi berlian, maka perempuan itu bisa dioper ke pelanggan yang lain. Tentu saja bayarannya sangat tinggi karena Agung tidak sembarangan memilihkan pelanggan. Sudah hampir sebulan, berlian merasakan ada kejanggalan mengenai hubungan badan yang berbeda setiap harinya. Kadang dia merasakan bentuk senjata yang berbeda, pun dengan bentuk tubuh yang tidak sama. Dia sangat mengenali bentuk tubuh suaminya. Berlian juga merasakan perbedaan sikap ibu mertuanya. Perempuan setengah abad itu sudah jarang menyindir dan menghinanya, bahkan hampir tidak pernah berkunjung ke kontrakan berlian lagi. Namun sepandai-pandainya manusia menutupi bangkai, pada akhirnya akan tercium juga. Berlian tidak sengaja memergoki suaminya berbicara di telepon. Dan dia pun akhirnya tahu kebenarannya. "Jadi selama ini kamu jual aku, Mas?" tanya Berlian dengan kedua mata yang sudah dibanjiri air mata. Namun Arman terlihat santai saja. "Kamu juga menikmati uangnya kan? Gak usah sok marah begitu. Lagi pula kita mau makan apa kalau kamu tidak bekerja?" Berlian geram. Dia menerjang suaminya dan menindihnya. "Kurang ajar kamu, Mas." Berlian mengamuk dan memukuli si Arman. Arman hanya tertawa saja. "Bukannya kamu juga menikmati goyangan mereka? Semua sudah terjamin, sayang." Berlian kalah telak. Dia juga kalah tenaga dengan suaminya. Perempuan berparah cantik itu gegas masuk ke kamar membereskan baju-bajunya ke dalam tas. Namun Arman memergokinya.
Kamu tidak bisa kemana-mana. Mereka sudah membayarmu mahal. Tangan berlian dicengkeram oleh Arman. Dengan sadis laki-laki itu mengikat kedua tangan istrinya supaya tidak kabur. Arman pun kemudian mengunci pintu. Semua perbuatannya sudah terendus istrinya. Dengan begitu, tidak perlu repot-repot memberikan obat tidur untuk berlian lagi. Dan singkat cerita, hari-hari pun dilalui dengan penuh penderitaan. Hidupnya bagai di dalam neraka. Berlian dipaksa melayani 3 pria sekaligus hingga Arman merasa puas karena memanen uangnya. Setiap hari pula Berlian dikurung di dalam kamar. Tiba-tiba saja Bu Nani datang berkunjung ke kontrakan mereka. Dia tidak tahu jika menantunya dijual pada laki-laki lain. Yang dia tahu Berlian hanya bekerja lagi. "Berlian, kamu pergi ke pasar sana, belikan ibu daging. Ibu mau masak spesial karena Arman sedang ulang tahun." "Tapi Bu, Berlian, kamu temani ibu beli kuenya, kita rayakan di sini." Arman dengan terpaksa membuka tali pengikat yang membelenggu Berlian dan membiarkan dia pergi ke pasar, pastinya dengan ancaman. Kesempatan emas itu pun digunakan Berlian untuk melarikan diri. Dia mendatangi temannya yang ada di luar kota. Sontak Arman pun marah besar saat tahu istrinya pergi tidak kembali lagi. Dia sudah mencari kemana-mana tapi hasilnya nihil. 3 pelanggan yang menyewa tubuh Berlian marah besar karena dirugikan. Pendapatan Arman pun menyusut. Sementara itu, Berlian dan temannya yang bernama Dian mendatangi seorang dukun. Berlian tidak memikirkan hati nurani lagi. Dia sudah terlalu sakit hati karena dizolimi suami dan mertuanya sendiri. Di rumah sederhana beratapkan daun rumbia, Berlian dan Dian duduk bersila di atas permadani usang. Dia menceritakan keluh kesahnya. "Kamu mau Mbah apakan mereka?" tanya Mbah yang bernama Mbah Wahyono. "Buat mereka menderita saja Mbah. Buat kelamin suami saya busuk. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah meniduri saya," ungkap Berlian. "Itu urusan gampang," kata Mbah Wahyono. "Apakah ada lagi permintaanmu?" "Ada Mbah, tolong buat ibu mertua saya tidak bisa berbicara karena mulutnya busuk." Dendam sudah tertanam dalam hati Berlian. "Itu juga gampang. Ada mahar dan ada konsekuensinya yang akan kamu tanggung sendiri. Semua perbuatan akan ada ganjarannya." Laki-laki tua itu membelai janggutnya. "Apa gambarannya untuk saya Mbah?" Asap mengepul diikuti aroma kemenyan bakar. Mbah Wahyono menatap Berlian dari kepulan asap yang ada di depannya. "Setiap malam 1 suro, kamu harus menyediakan nasi tumpeng dan darah ayam cemani. Jika terlewatkan, semua penyakit yang kamu minta akan menyerangmu sendiri. Kamu akan menderita seperti orang-orang yang kamu tunjuk. Hanya itu saja yang perlu kamu ingat." "Baik Mbah, saya bersedia. Kalau memang saya hancur itu tidak masalah. Yang penting dendam saya sudah terbalaskan." Berlian pun mantap dengan keputusannya. Singkat cerita, di waktu dan di tempat yang berbeda. "Wah!" teriak Arman melengking panjang. Suaranya terdengar pilu menyedihkan. "Bu, sakit Bu." Bu Nani pun berlari menuju kamar Arman. Dia berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Suaranya mendadak hilang dan dia juga merasakan sakit di area lidahnya. Arman berguling-guling kesakitan sambil memegangi kemaluannya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Wajah pucat sakit kepala hebat dan kemaluannya berlendir seperti ingus berwarna kehijau-hijauan. Tidak hanya Arman yang tersiksa, Agung dan 3 pelanggan Berlian pun mengalami sakit yang sama yang seperti dirasakan oleh Arman. Mereka sudah mendatangi dokter dan orang pintar, tapi hasilnya nihil, tidak ada perubahan. Arman pun pasrah karena tidak memiliki biaya pengobatan. Dia juga diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar sewa. Terpaksa dia ikut dengan ibunya di rumah sempit dan reot. Arman tersiksa hingga tubuhnya pun menjadi kurus. Begitu juga dengan ibunya. Perempuan judes dan berlidah tajam itu tersiksa, sangat tersiksa. Dia tidak bisa berbicara, dia juga tidak bisa makan. Makannya pun hanya dibantu dengan alat selang kecil melalui hidungnya. Hal ini sungguh benar-benar menyiksanya. "Sakit Bu, tolong Arman."
Arman tidak bisa memakai celana, terkadang dia hanya mengenakan sarung atau tidak memakai apapun. Nana bercampur darah, baunya menyengat, tubuhnya demam panas membara. Kemaluannya membengkak mirip daging busuk yang sudah lebih dari 3 hari. Hingga singkatnya, saking tidak kuatnya, Arman pun mengembuskan napas terakhirnya. Tinggallah ibunya seorang diri, menikmati penyakitnya hingga bertahun-tahun lamanya. Tidak ada teman, kerabat maupun orang lain yang setia mendampingi Bu Nani. Semuanya pun menjauh satu persatu. Siapa yang mau berteman dengan orang yang berpenyakitan tentu tidak ada. Sedangkan Berlian, dia menjalani kehidupannya dengan normal. Dia bekerja, merawat diri, dan hidup bebas dari benalu-benalu yang merugikannya. Berlian sadar apa yang dia lakukan tidak baik. Tapi karena dendam yang sudah terlanjur menghitam di dalam dadanya, hal itu sangat menyenangkan baginya. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita terbaru yang akan Mang Dipan bawakan berikutnya, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Dipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.